Al-Fatihah. Kalamun qadimun la yumallu sama'u. Antara arahan bagi Nabi Muhammad SAW ketika kita bertemu dengan saudara muslim kita memasukkan rasa senang kepada dirinya, dan ternyata membahagiakan saudara muslim sangat dinilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man adkhala ala muslimin sururan. Thawabu man, pahalanya orang adkhala yang ia memasukkan ala muslimin ke dalam dirinya seorang muslim. Sururan berupa kebahagiaan, kesenangan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, man barang siapa laki yang ia bertemu akhahu saudaranya al muslima yang muslim bima dengan perkara yuhibbu yang ia cintai, liyasurahu agar saudaranya senang, bidzalika sebab perkara yang ia bawa tadi, sarrahullahu maka Allah akan membahagiakan dia azza wajal yaumal qiyamati pada hari kiamat. Barang siapa yang ia berjumpa dengan saudara muslimnya dengan membawa satu perkara yang dicintai, yang disenangin, dengan tujuan agar saudara muslim yang kita datangin tadi dia senang. Contoh, Wahyu datang ke rumah Khairul, mana dulu? Karena dia nggak masuk kan, absen dia. Wahyu datang ke rumah Arul, datang membawa duit 10.000 buat beli wifi RW biar bisa mabar. Assalamualaikum Rul, ayo nongkrong lah, nggak ada kuota gua nih, udah tenang aja boleh buat beli wifi RW. Nah, kita mendatangi saudara muslim kita dengan membawa perkara yang disenangin, bertujuan agar si saudara kita senang, bahagia. Maka janji Allah, sarrahullahu azza wa jalla, Allah akan membahagiakan dia, akan membuat dia senang yaumul qiyamah, di hari kiamat. Masya Allah. Kalau mau membahas hari kiamat, kita tahu sendiri hari kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat, huru hara, semua berkecamuk di saat itu, dalam waktu yang bersamaan, dalam tempat yang sama. Tapi kok ada orang dibuat bahagia oleh Allah dari kiamat? Oh, tandanya ini orang spesial. Insyaallah, insyaallah. Ini pentingnya kalau kita bertamu, kalau kita mengunjungi saudara muslim kita penting dengan membawa buah tangan. Bukan tangan buah, bukan buah tangan. Sekalipun yang kita datangin orang kaya, nggak usah, dia Pak Haji, kontrakan di mana-mana, gelangnya itu emas semua. Harusnya kita yang dikasih. Oh enggak, kita datang dengan membawa buah tangan, itu akan membuat terketuk hati si orang tadi. Maka dulu cerita, ada orang salah sedekah. Pernah dengerin? Jadi ada orang, ini cerita terjadi di zaman Bani Israel, kalau tidak salah ya, seingat saya. Ada orang, dia dermawan, tapi sudah dibilangin sama temennya, kamu kalau mau sedekah itu lihat-lihat yang pantas mana disedekahin, jangan semua kamu kasih. Akhirnya dia tetap bersikukuh dengan rasa kedermawanan dia, sifat kedermawanan dia. Setiap malam di kala manusia pada istirahat, pada tidur, dia keluar rumah bawa kantong isinya kepingan uang. Bukan recehan gopen, bukan. Kepingan uang zaman dulu mesti kalau nggak emas ya perak ya. Nah,
kepengen uang. Setiap keliling ngetok rumah, dan dia itu di kampung yang dia bukan orang kampung tadi. Supama Zulfar Pademangan, ya berarti dia kelilingnya di Pademangan Timur supama. Jadi dia nggak kenal rumah siapa, entah ini rumahnya orang kaya kah atau orang miskin kah. Setiap diketuk langsung ditaruh kepingan uang di situ, satu kantong, ditinggal beli. Ntar ketemu rumah itu tinggalkan uang satu kantong, tinggalin. Setiap ketemu rumah diketuk, tinggalkan uang satu kantong, pergi. Maka setiap paginya itu si penghuni rumah kalau buka pintu pagi hari itu, ini rezeki dari mana? Orang kedua juga gitu, buka pintu, ini uang dari mana? Orang ketiga juga gitu. Dan itu terjadi setiap malam. Nah, beberapa hari kemudian orang si dermawan tadi pagi-pagi itu ngecek wilayah yang malam tadi dikasih tadi. Akhirnya dia ngecek, oh ini ada orang kaya ini. Kayaknya saya salah ngasih orang kayaknya. Yang saya kasih orang kaya. Langsung, ya Allah, kata dia, ya Allah, maafkan saya sedekahnya salah sasaran. Harus sedekah ngasih ke siapa? Fakir miskin, ya, yatim piatu, yang betul-betul tidak mampu. Tapi ini orang kaya dikasih. Ya kalau zaman dulu mungkin rumah itu hampir serupa semua. Kalau kita kan beda. Kita sudah bisa melihat kapasitas orang dari gerbang rumahnya, kayak gitu kan. Kalau zaman dulu kan tidak. Ternyata yang saya kasih sama orang kaya, dan itu bukan semalam doang. Habis setiap malam saya ngasih ke dia itu. Aduh galau deh, kenapa nggak saya alokasikan uang saya ke tempat yang lebih berhak gitu. Jalan yang kedua, ini rumahnya ini, ternyata penghuninya itu adalah seorang PSK. Tahu PSK? Kupu-kupu malam. Nah, akhirnya dia berenang, ya Allah, saya malah ngasih duit ke itu lagi, ke PSK. Terus dia khawatir, malah nanti dia buat mabuk, dia buat macam-macam. Ternyata setelah dia merenung, dia galau karena dia merasa salah sasaran sedekahnya. Akhirnya dia mikir-mikir, gimana ya biar saya tidak merasa bersalah. Pasti ada hikmahnya. Akhirnya nasihatin sama temannya, sedekah itu tidak ada yang salah sasaran, tidak ada. Yang namanya sedekah, niat kita sedekah, ya sudah kasih saja. Entah saya menerima itu membutuhkan atau tidak. Oh gitu ya, iya. Ternyata dia dapat berita dari tetangganya, itu Pak Fulan yang dulu pelitnya minta ampun, sudah terkenal kaya tapi pelit, nggak mau zakat. Sekarang kok berubah drastis mau zakat, ternyata dia mau sedekah, mau ngasih bantuan, mau donasi. Maka ditanya, kenapa kok dia bisa tiba-tiba berubah drastis 180 derajat? Yang tadi pelit bin medit, kok tiba-tiba jadi baik? Ternyata dia itu bercerita, iya, saya nyantai setiap malam diketuk-ketuk sama orang yang gak saya kenal. Di setiap paginya saya buka pintu, ada uang depan pintu saya. Yang saya pikirkan adalah, kan dia tahu saya ini orang kaya, kok saya masih dikasih uang gitu. Sedangkan saya yang kaya ini malah gak pernah ngasih uang. Nah, setelah itu saya terketuk hati untuk bisa ngasih uang ke sesama muslim. Sebab apa tadi? Orang yang salah sedekah, salah sasaran tadi. Yang kedua, PSK. Dia dapat dari kabar tetangganya juga, itu ternyata si ibu tadi yang biasanya keluar malam untuk mencari pelanggan, dia udah berapa hari nggak keluar malam ini. Ditanya, tumben kamu nggak micetan? Mungkin gitu ya bahasa kita. Iya nih, alhamdulillah nih. Karena saya setiap malam itu suka aneh, suka ada ngetuk pintu rumah saya tapi nggak ada orangnya. Setiap kali saya buka pintunya ada uang di depan pintu saya. Jadi alhamdulillah karena ada uang itu saya nggak jadi mangkal. Yang ACC malam itu harus saya mau keluar cari uang, saya nggak perlu keluar, udah ada uang. Hasilnya apa?
Sedekah sasaran tadi menghentikan orang maksiat, ya kan? Kalau orang yang pertama tadi, sedekah salah sasaran dia tadi membuat orang menjadi dermawan. Nah, kembali lagi ke tadi, makanya berkunjung kepada saudara muslim, kemarin kita sudah tahu fadilahnya, bertamu, fadilahnya berziarah. Itu usahakan bawa apa? Buah tangan. Tujuannya untuk menyenangkan si sohibul bait. Insya Allah. Wa kharaja Tabarani bi isnadi, dan Imam Tabarani telah mengeluarkan dalam sanadnya Ana Umar radhiyallahu anhu, riwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu marfu'an secara marfu'. Afdhalul a'mali, paling utama-utamanya amal yang paling utama, idkhalus surur, adalah memasukkan rasa senang, memasukkan rasa bahagia alal mu'mini, terhadap orang iman, terhadap orang mukmin. Kasauta auratahu, seperti engkau memberikan dia pakaian sehingga ia bisa menutup auratnya. Aw asba'ta jaw'atahu, atau engkau memberikan makanan sehingga ia kenyang dengan makanan tadi. Aw qadaita lahu hajatahu, atau engkau menunaikan, menolong dia sehingga hajat-hajat dia terpenuhi. Nah, Masya Allah. Jadi banyak amal soleh itu banyak amal soleh itu tidak di masjid saja, tidak sholat saja, tidak baca Quran saja, tidak zakat saja, tidak puasa saja, tidak haji saja. Ternyata semua umat Islam yang kita temuin di masjid, di rumah, tetangga, lingkungan semua, itu kita punya peluang untuk amal soleh pada dia. Ya kan? Ada berapa ya? 23 jiwa. Maka saya punya peluang untuk mendapatkan 23 pahala dengan cara saya memberikan bahasa bahagia kepada 23 peserta majelis ini. Maka kita kalau kita melihat saudara muslim, kalau kita melihat saudara seiman, itu kita bukan malah ini gimana sih, malah pandangan sinis, malah pandangan hasad, malah pandangan tidak suka. Rasakanlah setiap saudara muslim kita, di situ kita punya peluang untuk beramal soleh, di antaranya memasukkan rasa gembira terhadap dia. Wa kharaja aidan bi isnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabbal amal, sesungguhnya amal yang paling dicintai ila Allah, terhadap Allah Ta'ala, ba'dal faraid, setelah perkara-perkara yang difardukan olehnya, idkhulu sururi, adalah memasukkan rasa gembira alal muslimin, terhadap orang-orang muslim. Ada orang lapar, dia minta-minta, belum makan seharian, kasih makan. Senang gak? Senang. Ada orang minta tolong untuk ditunaikan hajatnya, Pak minta tolong Pak, dorongin mobil saya lagi mogok, kita bantu dorong sampai bisa jalan. Senang gitu. Senang, apalagi kalau kita diopahin.